meradang. PKB yang didirikan Gus Dur dengan dibidani para kiai Nahdlatul Ulama diseret Muhaimin Iskandar ke kandang gerombolan yang selama ini memusuhi negara demi memenuhi syahwat politiknya. Ketika ulama-ulama kita menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final. Kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir, Presiden Tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu. Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Itulah rahasia umum di dalam dunia politik, di mana yang ada hanyalah sebuah kepentingan, yang mana jika kepentingan mereka berbeda, mereka bagaikan musuh bebuyutan yang tidak akan pernah bisa bersama. Tapi jika kepentingan mereka sama, ingin berkuasa, maka sedalam apapun jurang perbedaan, sebebuyutan apapun permusuhan mereka sebelumnya, maka itu semua akan hilang seketika demi terwujudnya ambisi mereka untuk bisa berkuasa. Ini sekaligus bukti nyata bahwa gerakan yang dikomandoi Imam Jumbo Petamburan yang selama ini selalu koar-koar mengatasnamakan gerakan Islam sesungguhnya tidak lebih dari sebuah gerakan politik. Namun karena kebodohan para pengikutnya, mereka terus saja berhasil dibodohi sang majikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah gerakan untuk memperjuangkan agama Islam. Tapi biarlah, kita sedang tidak ingin membahas mereka geng Petamburan, namun kita ingin membahas si manusia ambisius Muhaimin Iskandar yang nampaknya dia mulai menghalalkan segala cara demi memenuhi syahwat politiknya. Jika saja kita sebagai warga Nahdliyin mau berpikir lebih dalam, dengan menjadi cawapresnya Anies Baswedan saja, Muhaimin sesungguhnya sudah menghinakan sehina-hinanya marwah seluruh warga Nahdlatul Ulama. Karena dia yang dipresentasikan sebagai warga NU, justru rela duduk di bawah Anies yang didukung para kaum pengasong khilafah yang selama ini ideologinya menjadi musuh utama Nahdlatul Ulama. Terlebih lagi ketika dia menyeret PKB, partai yang didirikan Gus Dur dan para ulama, untuk bersekutu dengan kelompok Petamburan, yang mana Imam Jumbo Petamburan pernah menghina Gus Dur sehina-hinanya, dan itu tidak akan pernah bisa dilupakan seluruh warga Nahdliyin di seluruh dunia. Itu jugalah yang sepertinya membuat Ketua Umum PBNU meradang, karena partai yang didirikan oleh ayah beliau bersama Gus Dur oleh Muhaimin Iskandar dirusak marwahnya dengan bersekutu bersama kelompok yang selama ini gencar memusuhi negara. Dan bukan cuma negara saja yang dimusuhi oleh mereka, bahkan Nahdlatul Ulama sendiri pun selama ini juga begitu gencar dimusuhi oleh Imam Jumbo dan para pengikutnya. Kita tentu tidak lupa bagaimana kelompok mereka membusukkan Islam Nusantara. Dan yang paling terbaru fikih peradaban Nahdlatul Ulama pun juga tak luput dari pembusukan oleh gerombolan mereka. Muhaimin tampaknya memang sudah kehilangan akal akibat ambisinya, sehingga ia tak bisa lagi melihat bagaimana sikap permusuhan yang selama ini ditunjukkan oleh mereka kepada NU dan para ulamanya. Maka tidak heran jika dalam pidato Ketua Umum PBNU kemarin, kemarahan beliau begitu meluap dan menginstruksikan kepada seluruh warga Nahdliyin supaya satu komando menghadapi pertarungan 2024 mendatang. Ini sekaligus sinyal bagi kita semua bahwa 2024 mendatang, PKB yang sudah 16 tahun lebih dikuasai Muhaimin Iskandar, 2024 harus kita rungkatkan. Kita tidak boleh khianat dari baiat yang telah kita ucapkan. Kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari qiyadah para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Maka ketika ulama-ulama kita menyatakan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final. Kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu. Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Tidak demi apapun, tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada tawar-menawar. Jangan diikuti, jangan dicoblos partainya. Quran melarang kita mendukung partai zalim. Jangan kamu condong sedikit aja nggak boleh kepada orang-orang yang zalim. Apalagi jadi pengurus partainya, haram mughaladzah. Memang sudah saatnya PKB harus rungkat pada pemilu 2024. Kita selama ini masih setia memilih PKB yang didirikan oleh para ulama kita supaya tetap hidup di kancah perpolitikan Indonesia dengan harapan suatu saat PKB akan kembali kepada jalurnya dan kembali dipimpin oleh tokoh-tokoh yang mendirikan PKB sesungguhnya. Namun setelah 16 tahun penantian panjang kita, harapan tersebut sepertinya benar-benar sirna setelah kita tahu bahwa orang-orang yang ada di dalamnya semuanya merupakan orang-orang dengan tipe bisa menghalalkan segala cara agar mereka bisa berkuasa. 16 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan dalam waktu yang tidak singkat itu pula, posisi Muhaimin di PKB tak pernah tergoyahkan, karena memang ia dikelilingi oleh orang-orang yang ikut berkhianat ketika merebut PKB dari pendirinya. Penantian kita selama 16 tahun kini sudah mencapai titik puncak kesabarannya. Apalagi para pengkhianat-pengkhianat itu kini telah bersekutu dengan kelompok yang selama ini terang-terangan memusuhi para ulama NU. Sudah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tetap menjaga PKB agar tetap hidup sebagai partai besar di negeri kita. Karena kenyataannya PKB sudah benar-benar dikuasai oleh mereka dan kita sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa mengembalikan PKB kepada jalur yang semestinya. Satu-satunya cara adalah kita tumbangkan PKB pada pemilu 2024 mendatang, terlebih karena PKB sudah diseret untuk bersekutu dengan gerombolan mereka, gerombolan orang-orang yang selama ini mengambil sikap bermusuhan dengan NU dan para ulamanya. Kita tidak ingin lagi mengulangi sejarah, di mana NU dan para ulama kita dizalimi oleh negara selama 32 tahun lamanya karena negara dikuasai oleh pemerintah yang memusuhi NU serta para ulama-ulamanya.